Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semuanya. Ini kita lagi jalan-jalan. Insya Allah bakal jadi tempat agrowisata Pak ya, dengan Pak Widin. Ini kita di mana nih Pak? Dibawa kemana nih? Ini Sekarang nih di Patok 42 Rasujaya 2 nih. Di Patok 42 Rasujaya. Kita mantau kebun alpukat. Coba. Wah, ini vibesnya ada rumah Walid juga. Ini di Kalimantan Barat ya bosku, bukan di Jawa ya. Ini kebunnya memang terawat. Dari mana Pak kita masuknya? Dari sini boleh, sana boleh. Nah, mana enaknya lah ikut Bapak. Coba di shoot di sana Bang. Masya Allah. Ini bunganya Bang. Kebun alpukat yang terawat lah ya di Kalbar ya. Di dataran rendah lagi malahan. Ini mungkin MDPL-nya 5 ke bawah ini. Iya. Karena laut itu sekitar 1 km dari sini ya Pak ya. Iya. Masya Allah sekali buahnya. Ini cuman kita berkunjungnya agak siang, jadi panas terik sekali, luar biasa. Ya namanya juga pengen belajar ya dengan senior kita nih. Nah kita masuk. Ya ini plot apa nih Pak? Kebun Ini alpukat apa? alpukat lilin Singkawang. Masya Lilin. Allah. Di umur Ini sekitar 2,5 tahun nih Bang. 2,5 tahun. Dengan populasi luasan di sini berapa hektar? Ini 2 hektar. 2 hektar. 2 hektar. Jarak tanam kayaknya 7-6 kali Pak ya. 7 7 kali 7. Nah, ini lagi berbunga banyak nih. Jadi kategori rekomendasi Pak ya. Ya. Kalau lilin Singkawang ya. Iya, iya. Tapi ini ada yang beda kayaknya. Apa nih Pak? Rahasianya mungkin ya. Agak dibocorkan sedikit bisa gak? Ini anu Bang, kita ini kalau tanah sepuh ini kan kandungan airnya luar biasa di dalamnya. Iya. Makanya perlu paritnya luar biasa. Paritnya harus banyak juga. Iya, biar irigasinya lancar gitu ya. Irigasinya lancar. Kemudian ada kayak gundukannya Pak. Gundukan ini untuk anu Bang, apa? Memang harus tinggi kalau kita kan daerah rendah supaya akarnya nggak masuk ke dalam sekali. Nggak kena air Pak ya. Nggak kena air. Nyamping lah gitu ya bahasanya. Masya Allah. Ini udah pernah panen Pak kemarin? Udah ada Bang. Udah pernah panen. Udah panen. Ini baru habis kemarin nih. Jadi nanti ini rencananya kalau memang berbuah, bagi pengunjung-pengunjung yang pengen metik langsung bisa Pak ya di sini. Boleh, ya? boleh. Jadi dengan beliau nanti nih kita cantumkan WA beliau juga nanti di di deskripsi atau di video kita. Pada saat yang pengen berkunjung, sedang main-main, Bunga semua nih Pak. Masya Allah sekali bunganya. Jadi segeram ya Pak nengoknya. Kemarin buahnya sampai Sampai ini pakai bubur California juga Pak. apa Pak? Bubur apa sih namanya? Fungisida. Ini Ya, bukan apa deh? Anu pakai apa ini lupa. fungisida ya. Fungisidanya ini. Saya Dioleskan. catkan, saya kasih obat sedikit. Terus Coba Bang Rul ini biar ngapa Pak? pakai Nordok saya. Oh Nordrop. Nordok. Ini ya bos lagi berbunga semuanya. Ini kan ada penyakit yang sangat mematikan Bang. Apa itu? Mengerikan bukan? Kayak jenis fusarium. Kanker batang atau kanker busuk batang, akar. ya, Pak, busuk ya? akar. Jadi kita kasih Nordok. Nordok. Aplikasinya berapa Pak rotasi? Ini apa tuh? Kita 2 bulan sekali kita mulai kadang cat semua. Terus sebelum penanaman kita pakai ini apa? Trichoderma. Trichoderma biar enggak busuk akar ya. Tapi pun tetap ada kena juga. Pasti ada. Enggak semuanya pasti ada yang kena ya Pak. Ya? Trichoderma ini. Tapi ini keren ya Pak ya busutannya. Rapi sekali gitu. Dan ini paritnya juga keliling kayaknya Pak ya. Dalam. Ini parit harus ini Bang. Karena tanah gambut nih menyimpan air luar biasa nih. Nyerap ya Pak ya. Jadi kondisi lahannya ini guys kayak di lahan gambut ya. Cuman kalau kategori lahan ini masuk kategori lahan bergambut. Karena gambutnya enggak lebih dari 1 meter mungkin Pak ya. Iya. Tebalnya ya. Kurang dari 60 cm mungkin kurang lagi gitu. Jadi ini kebun alpukatnya di lahan yang bergambut. Ini ada buah Bang. Ada buah. Masya Allah. Di umur berapa tadi Pak? 2-3 tahun? 2,5 tahun nih Pak. 2,5 tahun udah. Ini produksi bunga yang keberapa kali Pak? Kedua, ketiga? Ini kedua. Oh Masya Allah nih ya, ada buahnya.
Nanti Ini nih sisa buah kemarin, buah selang. besarnya ini sekilo ada kayak Pak? 900 800 mili ada nih. Mili lagi. Maksudnya gram. Sorry kawan-kawan. Ini sih Masya Allah. Kalau untuk treatment pembuahan gimana Pak? Ini pakai pupuk apa aja gitu Kita ya? pakai ini MKP, Tapi KNO 3 putih. Pak, jadi kita nih agak dulu dikit Pak. Karena memang ini jam siang guys, jam 1. Kalau kubur raya Pontianak nih bisa sampai 38 derajat ya sekarang nih. Ini cerita pupuk-pupukan tadi Pak, gimana? Dari awal tanam bibit sampai ke bibit tinggi 40 cm, 50 cm ya Pak ya, berarti kurang lebih lah. 40-50 cm ditanam sampai umur 2 tahun mungkin. Iya, Di umur 2 tahun udah mulai belajar berbunga, berbuah ya, udah panen sekali malah. Kanan sekali ya. Itu berapa banyaknya kemarin kalau kira-kira panen? Untuk per pohonnya berapa kilo? Kalau kan ada yang belum buah nih Bang, ada yang belum buah, ada yang udah buah. Jadi paling yang buah ini sekitar 20% Pak. 20% tahun Jadi, pertama. Tahun pertama. Itu pun tahun kedua masih Pak hitungan ya. Heeh. Ini masuk tahun ketiga Pak. Tahun ketiga. Jadi kemarin di treatment apa pupuk kandang dulu? Pupuk atau- kandang. Pupuk Ah. kandang kita fermentasi nih Bang. Apa aja Pak? Ini pupuk tai kambing. Oh kambing. Tai kambing, tai sapi. Ngapa nggak pakai yang lain gitu kan? Entah kohe ayam, Ayam nih saya agak takut juga nih. jamur. Karena jamurnya sekam masalahnya. Iya. Kalau Kecuali ini kita fermentasi nanti pakai trichodema. Hmm. Kalau enggak kita pakai garam untuk hancurkan. Oh, ngerti. Berarti difermentasi pupuk kandang kambing sama sapinya Pak ya. Kita enggak pakai pupuk yang dari unggas berarti Pak, atau Iya. dari ayam yang ada sekamnya karena takut bakalan kena jamur. Jamur. Karena alpukat ini rawan ya Pak ya, Rawan dengan, sekali. dengan jamur ya. Penyakitnya mematikan nih Pak. Karena kalau udah kena mungkin selesai, selesai. Enggak susah dibetulkan lagi gitu ya. Enggak ada. Berarti kemarin dari 1 tahun awal nanam sampai ke 2 tahun itu pakai apa Pak pupuk selain organik tadi? Ini kita vertipos kita perbanyak. Vertipos. Pemupukannya kita mutiara itu. NPK Mutiara. NPK Mutiara. Rotasinya Pak? Sebulan Kita untuk pupuk kandang per 3 bulan. per 3 bulan. Kalau pupuk mutiara kita 1 bulan mungkin Bang. Kita tengok ini keadaan Bang. Kondisi. Kalau di subur makmur gini ya enggak dipupuk. enggak pupuk santai. Cuman 1 atau 2 bulan sekali kita lakukan Tetap pupuk. tetap. Oke. Pupuk kandang per 3 bulan tetap. Berapa Pak? Khususnya per pohon kayak gini? 1 karung. 1 karung Bang. 50 kilo ya. 1 karung 50 kilo itu cukup. Enggak sampai Bang. Weh? Kita pupuk kandang kita agak hemat juga ini Bang. Pupuk kandang ini kalau 1 arko ini jadi berapa pohon? jadi 3. Itu untuk 3 pohon. Jadi disesuaikan aja lah Pak ya dengan besar pohonnya. Karena Semakin gede mungkin semakin banyak nanti Bang. karena dia perlu makan banyak Pak. Iya. Oke, lanjut tadi pupuknya kan itu Pak ya. Lanjut ke masa ini. Dia sebelum kita pembuahan tuh udah mungkin berbunga sendiri ya. Kalau lilin singkawannya kan berbunga, genjah sekali. Genjah sekali dia. Ah. Jadi paling tinggal nyuplai ini Bang, kita kalau mau ditaburkan boleh pakai NKP KNU. MKP KNO 3 dengan dosis apa? Ini Kira-kira kita berapa? kemarin pakai 4 sendok. 4 sendok makan. 4 sendok makan. Kita tanam mungkin sekitar 10 cm lah. Ke dalam. 10 cm. Kita 4 penjuru. Berapa kali Pak pupuknya nih? Ini kita pas ini Bang. Kalau pas belum bunga itu kan, mau bunga itu kan kita tak udah tandanya masuk. ada tanda kan, ada Daun tanda tua itu. semua dah nih kan. Ada siap tanda, digunakan. udah pupuk kita. Oh, Sambil nengok kondisi tambah pohon. penyemprotan juga. Ada yang di sprayer juga Ada. MKP-nya Pak ya. Dosisnya kurang lebih 100 graman ya mungkin Pak ya, kalau 4 sendok ya. 100 sampai 150 gram mungkin. Enggak, Sekitar 4 sendok ini Bang, sendok makan mungkin 50 gram. Dikit tuh Pak. 200 tuh Pak. Oh, 200 ya. 200 Itu gram. agak hemat nih Bang. 200 gram per pohon ya, rata-rata ya, dengan rotasi sebulan Nanti. sekali mungkin Pak. Sebulan sekali atau Sebulan gimana? sekali. Sebulan sekali sampai dia panen atau gimana? Panen kalau udah jadi nih kita Bang, mau jadi nih kita nanti kita perbanyak ini yang Apa sih? KNO-nya itu. Oh, KNO 3. KNO 3 yang putih itu. Difokuskan ya Pak ya. Karena kadang ada nitrogen juga kan KNO 3. Ini lagi di bunga semua nih guys. Nanti mungkin berapa bulan lagi Pak Untuk udah mencegah kerontokan kan. apa?
pakai kayak NO3 disemprotkan sama MKP gitu kan. Iya. Biar bunganya jadi. Biar bunganya jadi, ini kan tanda-tanda jadi ini nanti. Udah selesai penyerbukan. Ini kan jadi paling 2, 1. Iya, nggak mungkin jadi semua lah Pak ya kan. Gitu. Itu busutannya nggak boleh dipijak sebenarnya ya Pak ya. Enggak apa-apa Bang. Bongkar nanti kalau bahasa kami ya. Saya enggak. Enggak ya. Saya semakin padat semakin bagus. Semakin padat bagus. Makin dipadatin malah Pak. Ini model busutan ini agak-agak beda nih Pak. Kenapa nih? Kok nyekung ke dalam? Kalau kami nengok busutan disampas kan dia keluar ya nyekungnya. Ini gimana konsepnya? Ini sebetulnya apa tuh? Kemarin ini nanamnya kurang tinggi, ini tambah aja. Oh. Jadi, pupuk kan lebih enak juga nih Bang. Kalau pupuk kan lebih enak. Enggak lari Pak ya, langsung ke akar. Karena kalau alpukatnya setahu yang kita gitu, enggak bisa ditimbun kan batangnya. Harus ya. Sebetulnya makanya kemarin ini kan kita agak ada kesulitan di awal ya Pak ya. Kita kurang tinggi nanam. Sebetulnya akarnya harus kejemur ya Bang. Ayo terbuka lah Pak ya, terbuka. Bagian bonggolnya ini guys. Harus terbuka. Oke. Biar matahari juga masuk. Ini kita banyak dapat ilmu ini. Nah, biasa memang tadi kan cerita pembuahan. Biasanya berapa bulan Pak dia dari? Bulan berapa lagi lah kita bisa ke sini gitu kan? Mungkin bawa rombongan nanti emak-emak gitu kan untuk tim panen-panen. Ya, timbang kilo Pak ya kan di sini ya? Timbang kilo Ya. 4 sampai 5 bulan mungkin bisa ya Pak ya? Bisa. Di bulan Maret, April sampai Juli lah mungkin masih ada buahnya. Ya. Itu masa kita nanti nyerbu ke sini guys. Yang emak-emak, bapak-bapak tuh kawan-kawan semuanya yang mau panen, tapi jangan lupa bayar ya. Kita timbang kilo di sini itu kan. Itu boleh. Nanti kita berkunjung langsung ke sini rame-rame kayak gitu kan. Ya untuk kawan-kawan yang di grup kita juga edukasi kita juga ada Pak. Bakalan tahu kan penuh nanti kita di sini kan. Nah, itulah gunanya kita saling ngebantu gitu kan untuk berbagi link. Nah, kalaupun misalnya ada bos-bos toko yang mau nampung buahnya dan harganya cocok, enggak di bawah modal kita juga open ya Pak. Ini populasi lilin berapa Pak? 2 hektar? 2 hektar nih. Total pohonnya? Total pohon 300 berapa ya? Hampir 350 ada? Sekitar 350 ya. Kalau satu pohon bisa hasil 50 kilo, ya hitung sendirilah guysku berapa uangnya nanti itu. Dengan harga paling murah 25.000 Pak ya kalau kita jual ke agen ya. Iya. Kalau api di sini berapa Pak harganya kemarin? Yang panen pertama? Kita kemarin orang ngambil tuh 50, ada yang 35. 35 sampai 50.000 tergantung besar buah, jenisnya. Besar buah. Kan ada sortir juga lah. Model buahnya lah Pak buah ya. Yang bagus. Kayak tadi tuh cantik tuh Pak, grade A sekali super tuh. Grade A ada super. Buah. Mana Pak? Jadi kalau lilin Singkawang ini memang nggak ada musimnya Pak ya. Ini guys. Ini ada buah selang. Ada buahnya nih, kita sambil baring-baring juga bisa. Bisa panen guys. Ini loh. Masya Allah banget kan kalau lilin Singkawang nih. Ini buah yang sangat-sangat menyehatkan. Jadi jangan ragu lah untuk menanam. Paling enggak ya 1 pokok 2 pokok gitu di pekarangan rumah. Masya Allah ini nih. Kita nengok bapaknya. Ini kita dapat buah. Ini udah siap panen Pak? Siap panen. Ini guys sekitar 8 gram sampai 7 gram 8 gram ada nih Pak. Ini grade A nih kalau ini sekilo 2 butir. Lebih sekilo 800 graman. 800 graman nih. Sekilo setengah dia 2 butir. Ini buah lilin Singkawang. Ini dikasih Pak kita nih. Alhamdulillah dapat 1. Udah Pak jangan banyak-banyak Pak. Ini punya bos kita. Alhamdulillah ya. Kita kemana lagi nih Pak? Nih Bang Arul coba berputar Bang kameramennya Bang. Masya Allah sekali dapat kameramen dadakan. Untuk kawan-kawan. Jadi bisa gitu. Kebanyakan kawan gitu udah pada lari Pak. Ada asisten, misalnya nggak gitu kan keluar semua kan. Masya Allah ini kalau kayak gini Pak berapa Pak? Borongannya Pak? Kemarin karyawan kan nggak butuh Bang. Karyawan kan terus kan. Jadi meninggikan lagi. Nah, kalau ini pas nih kan, tinggi. Ya, Nasa. batangnya Ini nanti kan turun nih Bang. Nanti turun nih. Bahkan merata dia Pak ya. Akan rata. Penimbusan kan udah selesai. Sprayer apa Pak untuk jaga lalat buah nggak sih? Kawan juga lalat buah.
rawan bang. Kalau ini nggak begitu, aligator yang paling rawan. Lilin aman. Lilin kan tebal dia. Sama ada kayak lapisan lilinnya ya, mangga disebut lilin ya, mengkilat gitu Pak ya. Agak aman dia. Oh, Lalat buah kita pakai Imida Plus. Untuk disprayerkan Pak ya. Sprayer. Sama sekali nih. Ini 3 atau 4 bulan ke depan kita bakal di sini Imida lagi. Plus top door itu dah. 3 bulan 4 bulan kita panen sama-sama di sini guys ya. Ini Kan buahnya nih. aman nih bang, bersih kan? Luar biasa glowing. Kebunnya ini sudah saya bilang saya khasnya bukan di Kalabar gitu. Khasnya di luar gitu kan. Jadi paling serangan paling ini cabuk itu bang. Kutu putih yang paling suka dengan daun alpukat ya. Iya. Tapi tidak terlalu mematikan Pak ya. Enggak. Dibanding dengan Semprot sekali hilang. yang Yang mematikan ya jamur batang. jamur batang. Jadi itu guys, ini yang perlu di stop nih. Akar itu harus keluar ya Pak ya. Keluar. Nanti ini semakin tinggi deh bang. Akar akan naik deh. Nah, menyesuaikan media tanam kita Pak ya. Pokoknya akar yang utama itu jangan sampai tertimbun tanah. Mangkalah model busukan bapak ini cekung ke dalam gitu kan, dengan katakan pupuk nggak lari keluar gitu kan, tapi dia bisa diserap oleh akar tanaman. Oke, kita kemana lagi Pak nih? Jalan lagi. Ngos-ngosan juga ada masih. Balik oke. Langsung balik boleh Pak, jalan balik gitu kan.